Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah yang kita sangat yakini kalau Dia sedang melihat, mendengar, mengetahui semua serat, semua gerak-gerik kehidupan kita. Dia Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Kuat, Maha berat siksaannya, dan juga rahmatnya sangat luas. Tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya, dan Dia telah menggantungkan seluruh roda kehidupan ini agar bisa berjalan di muka bumi dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan rindu dan cinta, penghargaan sepenuhnya, juga ketundukan terhadap syariat yang dibawa oleh manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya oleh Sang Pencipta, manusia yang akan jadi pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Siapapun yang mengikuti manusia terbaik ini pasti akan bahagia, tentram hidupnya, karena dia akan mendapatkan solusi terbaik dari setiap permasalahannya di dunia, dan juga dia akan menang dari musuh-musuh yang sedang dihadapi. Karena ini semua tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat atau karunia-Nya. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita, semoga Allah berkahi. Dosa besar ke-68, merasa aman dari makar atau pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang saudaraku seiman yang masih belum meyakini, atau kalaupun ada keyakinan masih belum maksimal kalau Sang Pencipta Allah selalu mengawasinya, mengontrolnya. Umar bin Khattab salah satu orang yang menitip pesan kepada kita tentang masalah itu. Beliau berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan ketahuilah bila matamu ingin melakukan atau melihat sesuatu yang haram, maka Zat yang Maha melihat lebih dulu mengetahui sebelum matamu sampai pada targetnya. Pengawasan Sang Pencipta Allah ini mutlak, dan setiap orang di antara kita digoda oleh syaitan untuk lalai dari masalah ini. Seakan-akan Allah tidak tahu, Allah tidak akan hukum. Selalu dia merasa aman saja, padahal sebenarnya teman-teman sekalian, kalau seseorang itu memuncak padanya nikmat sementara dia dalam pelanggaran atau maksiat, maka itu namanya tadarruj. Tadarruj adalah tahapan azab yang sedang Allah datangkan kepadanya. Ada sebuah hadis Bukhari berbunyi, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan mengujinya dan mempercepat hukumannya di dunia. Artinya dosa-dosanya akan dibersihkan langsung, dan di dunia tentu lebih ringan. Dan siapa yang Allah inginkan keburukan baginya, maka Allah akan tunda siksaannya sampai ia mengakumulasikannya di hari kiamat. Jadi jangan sampai kita lalai teman-teman sekalian. Mungkin ada di antara kita mengatakan, saya buat dosa sekian tahun kok, kerja di tempat haram, saya berzina, saya foya-foya, masih belum ada hukuman Allah datang. Maka ini hati-hati teman-teman. Kalau seseorang dihukum oleh Allah sementara dia buat dosa, itu bagus sekali. Berarti Allah masih sayang dengan dia. Karena dengan cobaan tersebut, penyakit, gangguan orang, hilangnya benda, apalah ya, yang orang tidak senang misalnya dalam bentuk cobaan dia, maka pembersihan dosa. Tapi kalau tidak bermasalah, terus baik-baik teman-teman sekalian. Semua umat yang disiksa oleh Allah sebelum kita, semuanya tidak terkecuali. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, Namrud, dan masyarakat Babilonia, kaumnya Nabi Ibrahim. Sebelumnya adalah kaum Nabi Nuh. Semuanya teman-teman sekalian ini, waktu Allah mau binasakan mereka, seminggu, 2 minggu sebelum mereka disiksa, Allah puncakkan nikmatnya. Tubuh mereka sehat, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Mereka punya kekuatan ekstra. Mereka berfoya-foya, tertawa-tawa di sana sini, sampai-sampai mereka menganggap bahwasanya dirinya memang atau berdiri mereka dalam keadaan benar. Sementara Allah membuat orang-orang beriman pada saat itu seperti makin orang yang terkucil. Itu puncak.
pada saat akan datang azab, supaya mereka tambah lalai, supaya mereka bertambah lalai. Sebagian ulama salaf, teman-teman sekalian, kalau dalam 1 tahun dia tidak rasakan cobaan atau tidak kena penyakit, maka mereka bermuhasabah. Ada apa ini? Karena nggak mungkin dalam setahun saya nggak buat dosa. Maka mereka jadikan sebagai bahan muhasabah. Apa saja. Sampai mereka menganggap kalau kaki mereka kesentuh batu pun ini adalah pembersihan dosa. Diganggu oleh orang lain, pembersihan dosa. Dan memang kita harus begitu. Ada orang menghibah, ada orang memfitnah. Dan jangan pernah mengkhayal, teman-teman sekalian, hidup di dunia ini antum semuanya orang akan acungkan jempol. Mustahil itu. Mengkhayal. Walaupun antum sudah sangat luar biasa tutur katanya, sudah tinggi ilmunya, sudah banyak hartanya, banyak bantu orang, tetap saja. Kenapa saya bilang begini? Karena orang yang terbaik di antara kita, Nabi Muhammad SAW, dalam hidupnya diganggu oleh orang. Beliau manusia terbaik. Baru selesai undang orang sahabat untuk jihad, tersebar lagi kata-kata yang tidak enak, gitu kan? Kata-kata yang tidak nyaman ini. Apa ini Muhammad ngajak-ngajak kami jihad? Orang-orang munafik ngomongnya begitu, sampai nggak sebutkan Rasulullah SAW. Tidak ada penghormatan. Tapi di depan Rasulullah mereka bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Di belakang enggak, wahai Muhammad. Apa nih suruh-suruh kita berperang di musim panas? Apa suruh kita begini? Jadi kata-kata tidak nyaman, gitu. Tapi Nabi SAW sabar, ada cobaannya. Beliau pernah membagi harta rampasan perang di Hunain, diberikan kepada para mu'allaf, maka ada orang yang mengatakan, ini tidak adil. Kenapa kok seperti ini pembagiannya? Ini tidak diinginkan wajah Allah, maksudnya tidak ikhlas. Sampai Nabi SAW pun sempat marah waktu itu, tapi raut wajah beliau saat yang berubah sambil mengatakan, kalau bukan Allah dan Rasulnya yang adil, lalu siapa yang adil? Gitu kan? Tapi ada cobaan-cobaan dalam kehidupan, teman-teman sekalian. Ada cobaan. Dan cobaan ini positif bagi orang beriman. Gitu kan? Tentu yang tidak suka sama kita kalau kita dalam kondisi benar adalah orang-orang yang tidak benar, otomatis itu. Karena kalau orang yang sejalan dengan kebenaran, dia pasti akan menerima, kan gitu. Seperti Rasulullah SAW yang benci adalah orang munafikin, orang kafir. Tapi para sahabatnya tidak, loyal semua bersama beliau. Ya, Ridwanullahi alaihim, para sahabat sangat mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula dengan para sahabat. Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal dengan ketegasannya, dengan keberaniannya. Tapi kan akhirnya ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Ada orang yang tidak senang. Padahal Umar bin Khattab kalau jalan tidak pernah pakai pengawal. Cuci bajunya sendiri, gitu kan? Jualan keliling Madinah sendiri. Akhir hidupnya ditusuk. Siapa yang tidak kenal Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum? Dua anak mantu Nabi SAW, yang satu dapat julukan Dzun Nurain, ya. Yang satu diposisikan oleh Nabi SAW seperti posisi Harun di Musa alaihi wassalam. Tapi juga mati dibunuh orang, ya kan? Utsman bin Affan dibunuh, nggak ditahu siapa pembunuhnya. Ali bin Abi Thalib keluar dari sholat subuh ditusuk oleh orang. Dan yang tusuk itu uniknya orang yang mengaku Muslim, hafal Al-Quran, yang membunuhnya. Dan juga menganggap dirinya ahli ibadah, kena fitnah syaitan. Dia tusuk Ali bin Abi Thalib dan dia mengatakan, saya mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan ini. Itu naudzubillah, fitnah yang besar. Maka teman-teman sekalian, ada cobaan datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman, ya. Nah, cobaan ini positif bagi kita kalau kita beriman, akan ada. Maksud saya di sini teman-teman yang saya ingin datangkan, jangan kita berpikir tidak akan ada masalah kalau kita sudah jalan di jalan yang benar. Akan ada masalah yang kita hadapi. Tapi Allah memudahkan kita untuk melaluinya. Ada saja Allah siapkan perangkat-perangkat, orang-orang, ya, fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan, yang akhirnya mengeluarkan kita dari masalah itu. Seperti itu. Bukan mustahil orang beriman, orang hafal Quran, kemudian ban mobilnya pecah. Ada banyak orang yang tabrakan meninggal, kan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sekalian sebaliknya, kita dalam keadaan maksiat dan tidak ada cobaan datang, ini yang masalah. Tadi saya bilang, karena itu malah Allah tumpukkan nanti siksaannya di hari kiamat, tentu lebih berat, ya. Salah satu ulama tabi'in pernah meletakkan jari-jarinya di api, sumbu api yang dia pakai di rumahnya, sambil dia mengatakan, rasakanlah ini. Kenapa kau lakukan ini dan itu? Dia bermuhasabah.
Dan dalam bahasa, dalam gambaran dia, ini baru api dunia. Bagaimana kalau badanmu dibakar di akhirat? Jadi cobaan-cobaan di dunia ini sebenarnya semuanya ringan untuk dilalui, tapi pasti akan ada cobaan. Gak ada orang seumur hidup gak pernah sakit, gak diganggu orang, gak difitnah. Gak ada orang di antara kita, ada di antara antum yang tidak pernah hilang barangnya? Hah? Hah? Ada yang Masya Allah dari kecil tidak pernah hilang barang? Dilalui, kan gitu. Jadi kita ada cobaan-cobaan itu ada. Yang penting teman-teman sekalian, bahasan kita malam ini jangan merasa aman dari pembalasan Allah. Lalai terus dalam kemaksiatan. Masuk zina di kamar hotel. Kayaknya saya berzina nggak ada masalah, ini enak-enak saja. Keluar besok buat lagi programnya, syaitan bisikin buat lagi. Seakan-akan Allah tidak hukum. Allah justru karena sayang sama antum masih belum dihukum. Karena dalam ayat Al-Quran dikatakan kalau Allah mau menghitung dan menghisap, langsung menghukum hambanya, maka tidak ada yang hidup di muka bumi ini. Bayangkan kalau begitu kita salah sedikit, langsung Allah cabut urat sarafnya, mati sekalian. Gak ada yang hidup karena kita semua buat salah kan. Tapi Allah SWT menelambatkan itu, membiarkan orang mencuri misalnya teman-teman. Bisa dikatakan oleh para ulama mengatakan, bisa dinyatakan tidak ada orang mencuri pertama kali langsung ketangkap. Contoh saja, bukan memudah-mudahkan maksiat. Tapi kenapa Allah nggak langsung hukum dia, langsung ketangkap? Allah masih sayang sama dia. Diberikan kesempatan taubat. Nanti dia ada rasa menyesal. Tapi Allah berikan sinyal supaya dia takut. Misalnya ada orang melihat dia dikejar tapi lolos. Supaya dia takut, jangan dia ulangi. Tapi banyak orang konyol, enggak diulangi. Saya lalu lolos, sekarang saya lakukan. Lama-lama Allah buat dia ditangkap, digebukin orang. Sebenarnya tanpa digebukin dia sudah bisa tadi, ada peringatan dari Allah. Perbuatan salahnya masih bisa dimaafkan. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri. Lebih sayang daripada kita sayang kepada anak kita sendiri. Kita sayang pada diri kita sendiri, Allah lebih sayang kepada kita. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kata Allah, jangan pernah sakiti, bunuh diri kalian karena Allah sangat sayang dengan kalian. Mata kita berapa kali lihat maksiat teman-teman? Telinga kita berapa kali dengar maksiat? Tangan kita berapa kali menjamah maksiat? Kaki kita berapa kali melangkah ke tempat maksiat? Kemaluan kita berapa kali melakukan maksiat? Tubuh kita berapa kali mengelola makanan dan minuman serta oksigen yang penuh dengan kemaksiatan? Ini kalau seandainya seorang pegawai di perusahaan mau dihisab, dia sekali terlambat saja sudah dikeluarkan, atau sekali ketahuan dia mencuri dia akan dikeluarkan, maka mungkin kita semua sudah dikeluarkan dari muka bumi ini. Tapi rahmat Allah luas. Hanya saja jangan merasa aman dengan itu. Setiap kita buat satu dosa sudah ada konsekuensi hukum balasannya, tapi Allah lebih tahu bagaimana dia membalasnya. Yang jelas kata ulama, balasan setiap dosa lebih berat daripada perbuatannya, itu pasti. Saya pernah kasih contoh, sejam zina di kamar hotel, mungkin kita dicoba dengan Allah penyakit sebulan sakit. Ada yang setahun sakit akibat dari 1 tahun itu, akibat dari 1 jam tadi. Kalau kita ulangin, akumulasi lagi, maka lebih banyak. Dan untuk kembali ke jalan yang benar, kalau kita sudah membuka pintu maksiat teman-teman sekalian, saya dan antum sebenarnya kita lemah manusia, sangat lemah. Sensitif, kita dengar sesuatu kita bisa berubah, ya. Lihat sesuatu kita bisa berubah, maka harus kita istiqomahkan diri kita. Kalau enggak masalah, harus kita paksakan diri di situ. Kalau setiap orang di antara kita berbuat kebaikan teman-teman sekalian, mohonlah kepada Allah agar Allah kabulkan dan Allah mudahkan kita untuk istiqomah di situ. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau sudah dapat jalan yang benar, wahyu Al-Quran dan Sunnah, sembahlah Tuhanmu di atas kebenaran itu sampai kamu mati. Istiqomah di situ. Seperti itulah. Bahasan ini sebenarnya tidak terlalu panjang teman-teman sekalian, tapi dua bahasan yang sangat berdekatan. Dosa besar 68 dan 69. 68 ini berbunyi tentang merasa aman dari makar Allah. Terus lalai seakan-akan Allah tidak akan hukum. Perhatikan apa yang diingatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Kita mulai dengan surah Al-A'raf ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah
merasa aman dari azab Allah, melainkan orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Jangan teman-teman berpikir, oh orang-orang kafir enak-enak, foya-foya ke diskotik, mabuk-mabukan, zina, tidak ada cobaannya. Mustahil. Saya subhanallah baru hari ini, saya terima cuplikan dikirim di WA dari teman saya di Jeddah. Kadang-kadang kami sering kirim cuplikan. Ada cuplikan dari beberapa kejadian yang tidak disangka. Ya. Jadi ada longsor yang terjadi tanpa sebab. Mobil-mobil di jalan pada jatuh. Ada bangunan terbakar, rubuh. Tadinya pemadam kebakaran yakin bisa menyiramnya. Ada orang lagi jalan, tiba-tiba keprosot jatuh ke satu tempat. Lalu kemudian terakhir ada perkataan seorang syekh, tapi tidak didatangkan gambar beliau, tidak ditulis juga namanya. Dia mengatakan inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, akan datang akhir zaman nanti itu longsornya tanah-tanah, tenggelamnya manusia, ya, dipecahkannya bumi ini, ya, datangnya badai. Dan itu pada saat musik dan perzinahan merajalela. Itu ada hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Dan apa yang tersisa sekarang teman-teman sekalian? Semuanya bisa terlihat di depan mata. Dan cuplikan itu seperti saya waktu lihat, seperti orang yang baru melihat kejadian. Mobil begitu rapinya tertata, tiba-tiba longsor, terpecah dan itu lalu mati. Jatuh mobil tersebut dan mati semua orang yang ada di situ seketika. Orang lagi jalan sama temannya di jalan yang bagus, tiba-tiba longsor, langsung jatuh, tenggelam ke dalam, mati. Dan sekian banyak cuplikan yang diperlihatkan. Dan ini betul teman-teman, tidak boleh orang merasa aman dengan makarnya Allah. Apa yang menghalangi Allah untuk mematikan kita? Nah, dalam surah Al-Mulk Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian punya jaminan zat yang di langit itu tidak membelah bumi untuk kalian dan kalian tenggelam di dalamnya? Am amintum man fis sama'i yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kalian punya jaminan zat yang di langit tidak akan menyambarkan siksaan untuk kalian dari langit sana, ya, sehingga kalian bisa mendapatkan pertolongan? Bagaimana caranya kita bisa merasa aman? Bagaimana bisa seseorang di antara kita teman-teman merasa aman jalan, makan, minum, setiap saat bisa dicabut ruhnya oleh Allah? Setiap saat bisa dipincangkan kakinya, setiap saat bisa ditulikan telinganya. Bagaimana dia bisa mengatur sebuah makar untuk mencelakakan saudaranya muslim atau apalah yang merusak agama ini, kemudian dia merasa aman? Susah sekali, ya. Ini hal-hal yang berat sebenarnya, tapi harusnya kita sebagai orang beriman memahami ayat ini, karena Allah SWT mengatakan dan tidak ada yang merasa aman dari azabnya Allah melainkan orang-orang yang merugi. Kata para ulama tafsir, rugi secara fisik, rugi secara ruh, rugi secara segala halunya dunia dan akhirat. Juga dalam surah Al-An'am ayat 44, Al-An'am 44 ini menjelaskan tentang tadi saya bilang, umat-umat sebelum kita yang disiksa oleh Allah, sebelum datang siksa mereka, maka Allah Azza wa Jalla datangkan nikmat melimpah. Hasil panennya makin bagus, makin sehat, makin terbahak-bahak, makin lalai. Ya, seperti banyak kita lihat orang begitu, subhanallah. Nanti ujungnya tiba-tiba tabrakan, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Allah bilang dalam Al-An'am 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Al-ayat. Sehingga apabila mereka bergembira dengan sesuatu yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Ya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyiksanya. Juga ada cuplikan yang dikirimkan kepada kami pada saat itu, saya sempat melihatnya. Jadi ada seorang syekh ceramah tentang masalah ini, menyadarkan umat Islam. Kita akan cuplikan bagaimana umat Islam ibadah di Mekah, ibadah di Madinah, masjid-masjid yang dipenuhi oleh umat Islam, mungkin majelis ilmu seperti ini, ya, Masya Allah penuh. Orang-orang dikatakan oleh syekh itu, lihatlah bagaimana orang-orang beriman sebenarnya dalam keadaan tentram. Lalu didatangkan cuplikan, saya pun baru lihat itu. Rupanya ada kamera-kamera yang ditaruh di hotel-hotel di pinggir-pinggir pantai yang mengambil gambar-gambar, gitu kan. Dan diperlihatkanlah beberapa pantai-pantai yang penuh dengan kemaksiatan di Eropa, di Amerika Latin, yang di musim panas mereka bahkan tidak menggunakan pakaian. Tapi alhamdulillah kameranya itu jauh sekali dari atas bangunan tinggi sehingga tidak terlalu kelihatan masalah orang ini terbuka aurat atau tidak, kayak samar. Tapi kelihatan yang sangat jelas bagaimana ombak tsunami itu datang membinasakan mereka. Jadi cuma seperti semut kecil, manusia banyak dihantam dengan ombak tersebut sampai hotel-hotelnya pun rubuh semuanya.
ya apa namanya tempat-tempat mereka istirahat. Dan ini mungkin orang harus nonton lihat seperti ini supaya tahu kalau azabnya Allah bisa datang seketika. Karena banyak umat Islam menganggap di waktu dia lowong, kita seperti orang-orang non Muslim itu berlihai-lihai, tempat maksiat kita datangi, akhirnya kita ikut-ikutan, minimal mendengarkan ya, musik-musik mereka atau mengikuti cara-cara hidup mereka. Padahal setiap saat bisa datang azabnya Allah. Ayat yang terakhir di dosa besar ke-68 yang diangkat Imam Az-Zahabi, karena beliau angkat cuma 3 ayat saja, adalah surah Yunus ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, maksudnya tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan di dunia ini serta merasa tentram dengan kehidupan ini, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, maksudnya mereka adalah orang-orang yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ke dosa besar 69, karena ini bersambung sebenarnya. Masalah putus asa dari rahmat Allah. Pertanyaan dimulai dari dosa besar ini teman-teman sekalian. Lalu bagaimana kalau saya terlanjur buat dosa, Ustaz? Kita tidak mau kena hukuman dari Allah, tapi saya sekarang bergelimang dosa, bagaimana saya harus lakukan? Maka jawaban kita tentunya jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita belum melakukan, jangan lakukan, karena azab Allah bisa datang. Tapi kalau kita sudah terlanjur lakukan dan sekarang mau menyelamatkan diri, maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Maksudnya putus asa adalah dia harus yakin Allah akan terima taubatnya, Allah akan maafkan, bisa dia kembali ke jalan Allah. Teman-teman di sini alhamdulillah kita masih bisa bernafas, masih bisa melihat, kita masih bisa merenungi ayat-ayat Allah. Kita sudah seharusnya kembali ke jalan Allah dan tidak boleh putus asa rahmat Allah. Jangan seseorang dari kita mengatakan, saya sudah buat dosa 70 tahun, 50 tahun, saya dulu suka begini dan begitu, apakah Allah masih terima taubat saya? Diterima semuanya. Sebaliknya, kalau teman-teman bilang, kayaknya Allah tidak akan ampuni, kayaknya saya akan masuk neraka, ini sementara dia masih hidup ya, ini putus asa dari rahmat Allah. Imam Az-Zahabi masukkan kategori dosa besar. Enggak boleh malah kita sangka buruk sama Allah, seakan-akan Allah tidak akan maafkan, kita tidak akan bisa baik. Saya dulu pezina, apakah saya masih bisa nikah dengan orang beriman? Semua pasti bisa. Tidak ada kata terlambat. Allah melihat sekarang ke depan, bukan sekarang ke belakang. Allah tidak membutuhkan masa lalu kita. Yang Allah mau tahu, taubat nggak, perbaikin nggak, dengan banyak motivasi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji-janji pahala yang besar kalau orang bertaubat dari dosa-dosanya, gitu kan. Yang penting kita berubah, teman-teman sekalian. Dan dalam berubah ini, gulirkan ibadah itu, langkahkan kaki, mulai menjama Al-Quran, mulai lisan berzikir, mulai kaki melangkah ke masjid, mulaikan. Karena kalau kita tidak memulai, kita stuck di tempat kita seperti kereta yang tidak jalan, maka setiap orang bisa naik ke atasnya. Tapi kalau kereta itu kita jalankan bergulir, yang naik ya sudah. Atau saya kasih ibarat lain begini, kalau kita lagi lomba lari, pertandingan lomba lari, ada musuh kita, kalau kita tetap di tempat, dia akan bisa menguasai kita. Dia bisa lari duluan, dia bisa menghalangi kita. Tapi kalau kita sudah mulai memicu lari, maka rival kita tidak bisa mengalahkan kita kecuali dia lebih cepat dari kita, atau minimal mengimbangi kecepatan kita. Kalau teman-teman mau supaya tidak digoda lagi oleh syaitan atau godaan syaitan jadi lemah, sehingga kita bisa istiqomah jalan Allah, gulirkan. Harus digulirkan. Karena kita kalau sudah mulai berlari, syaitan juga harus berlari. Sudah mulai jadwalkan sholat 5 waktu, azan saya nggak mau tahu, harus ke masjid. Quran harus saya baca 1 lembar 1 hari. Saya harus ikut di ta'lim, saya harus begini, saya harus begitu. Kita buat program bergulir. Syaitannya kesibukan, dia sibuk, dia tidak semudah itu menggoda dibandingkan orang yang lalai. Nah banyak orang vakum ini, hadir di pengajian dengarin dia, tapi nggak diamalin. Pulang ya begitu saja, vakum lagi. Syaitan godain lagi, kendor lagi imannya. Seakan-akan nanti kalau hadir di majelis ilmu ketemu ustaz baru ngerasa imannya bertambah. Enggak. Kita harus tahu kalau kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa besar masalah putus asa dari rahmat Allah ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Jadi saya ulangi kembali, dosa besar tadi yang sebelumnya 68 adalah merasa aman dari siksanya Allah. Ini peringatan bagi orang yang sedang mau melakukan dosa, mau melakukan atau sedang melakukan dosa, supaya dia hati-hati karena azab Allah bisa datang. Kalau dia merasa aman berarti dosa besar. Zina misalnya sambil dia berfoya-foya, tidak ada hukuman dari Allah. Zinanya dosa, ini merasa amannya juga dosa sendiri. Kalau dosa besar 69 adalah orang yang sudah terlanjur buat dosa, bagaimana dia harus lakukan? Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Dia harus berada di dua timbangan ini. Kata Allah SWT dalam surah Yusuf 87, sungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Tentu ada hadis qudsi yang semakna dengan ayat ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, hai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku pada hari kiamat membawa dosa sepenuh langit dan bumi, sementara kau tidak menyekutukanku, maka kau akan datangkan juga pengampunan seluas itu untuk membersihkan dosa-dosa. Jadi rahmat Allah sangat luas. Kalau kita sudah melakukan, maka jangan sampai merasa kita tidak akan diampuni. Ada satu strategi syaitan teman-teman sekalian. Alhamdulillah Allah ingatkan saya mau sampaikan itu. Kalau seseorang di antara kita lalai sedang melakukan dosa, begitu selesai melakukan dosa, maka syaitan akan bisikkan putus asa. Saya sudah kotor, saya nggak cocok lagi masuk di pengajian. Saya kayaknya kemarin begini dan begitu, sengaja supaya kita tidak segera bertaubat. Padahal perintah Allah beda, bukan begitu. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, kalau mereka mengingat Allah, tadzakkaru, ya, maka mereka langsung kembali. Begitu mereka mengingat Allah, mengingat kalau ini dosa, langsung mereka berhenti. Maka ini yang diperintahkan Allah SWT. Tapi syaitan membuat kita seperti putus asa. Kayaknya nggak mungkin deh, udah terlanjur saya lakukan. Ya. Orang lagi minum khamr, dia tahu itu adalah dosa, segera dia tinggalkan. Tapi syaitan mengatakan sudahlah, sudah terlanjur, supaya tetap dia terjerumus dalam kesalahannya. Maka jangan ikuti waswas syaitan itu. Untuk menganggap diri kita kotor lah, kita sudah terlanjur, lakukanlah, tambah saja dan seterusnya, ini tidak boleh. Ingat selalu teman-teman, konsekuensi hukuman makin sering kita ulangi maka makin berat hukumannya. Beda orang yang zina sekali dengan orang zina 10 kali, orang zina 100 kali akan beda hukumannya. Ayat yang kedua adalah surah Asy-Syura ayat 28 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma kanatu al-ayat, dan dialah Allah yang telah menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa. Artinya ada orang subhanallah pada saat diuji oleh Allah, dia pikir Allah tidak akan menurunkan hujan, Allah tidak akan sembuhkan penyakitnya, Allah tidak akan mudahkan jodohnya, Allah tidak akan mudahkan dia dapat pekerjaan. Ini semua putus asa, nggak boleh ada. Optimis, yakin. Oh ini mungkin Allah tidak kasih karena Allah sayang sama saya. Mungkin lebih baik saya coba yang lain. Seperti itulah. Nanti kita akan bahas hadis terakhir masalah itu. Kita harus bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat kita sudah mendapatkan sesuatu, inilah yang terbaik. Pada saat kita tidak mendapatkan, berarti ini yang terbaik. Jadi hati kita selalu dalam prasangkaan baik kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ini ayat yang sangat mulia. Kita akan coba lihat ayat ini lengkap karena Imam Az-Zahabi rahimahullah tidak mengangkat ayat ini lengkap. Surah Az-Zumar surah nomor 39 ini ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, hai hamba-hambaku, pesan dari Allah buat kita semua yang telah melampaui batas, terlalu banyak dosa yang sudah dilakukan sama dia, bertahun-tahun, bertumpuk-tumpuk, semua jenis dosa sudah dilakukan.
Katakan, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian semua berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ustaz, saya durhaka sama orang tua, diampuni. Saya minum khamr, diampuni. Saya berzina, diampuni. Saya membunuh, diampuni. Semua diampuni. Syirik kepada Allah pun, menyekutukan Allah atau menyembah syaitan, kalau taubat diterima sama Allah. Tidak ada kata-kata terlambat, Allah ampuni semua. Di ayat 54-nya Allah ingatkan kepada kita, ikuti jalan itu tadi, jangan putus asa, taubat segera. Sesungguhnya Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Dia maafkan dan Dia tetap sayangi kita. Ayat 54-nya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kalian semua kepada Tuhan kalian, segera menuju ke jalan agama ini, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepada kalian, kemudian kalian tidak dapat ditolong lagi. Sudah dapat petunjuk, sudah dengarkan dalilnya, sudah terima, amalkan, sudah selesai. Jangan sampai tunggu azab datang tidak ada lagi yang tolong gitu. Ayat 55-nya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sebelum datang azab kepada kalian dengan tiba-tiba sedangkan kalian tidak menyadarinya. Ayat 56, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Jadi nanti hari kiamat ada orang yang mengucapkan itu, coba seandainya dulu ya saya sholat, coba saya hadir di majelis ilmu, coba begini dan begitu. Syaitan itu selalu berusaha teman-teman sekalian. Kayak misalnya orang hadir di majelis ilmu, bukan intinya masuk hadir satu kali, intinya istiqomah dah. Kalau hadir sekali kita bisa rasakan keimanan. Bagaimana kalau seandainya kita hadir setiap saat? Maka akan bertambah terus, gitu kan? Nah syaitan biasa hiasi kita, sudahlah kan kemarin sudah tahu, oh majelis di Blok M itu begini, bahasanya itu, ya sudahlah, gitu kan? Tidak apa-apa lah, saya nanti Rabu depan lagi, itu tunda sendiri. Untuk apa ditunda-tundain? Nanti akan ada penyesalan teman-teman sekalian. Penyesalan, walaupun kita dengar dari teman kita beda kalau kita hadir di majelis ilmu, minimal dapat keutamaannya, fadilahnya. Gitu. Berapa banyak saya dapat informasi yang masuk ke saya dari teman-teman kita yang tinggal di luar negeri, orang Indonesia, ikuti ceramah kita di YouTube, berharap bisa hadir sekali kayak antum hadir sekali. Mau datang di majelis secara langsung, gitu. Karena mereka merasakan pada saat dengar di YouTube ada manfaatnya. Alhamdulillah bisa hadir gampang, apalagi penduduk Jakarta sangat dekat. Ya. Ada kendaraan, ada transportasi. Jangan datang penyesalan teman-teman sekalian. Masjid, berapa kali masjid kita lewatin teman-teman yang butuh bantuan? Berapa yang antum bantu? Syaitan bisikin, itu masjid ada bid'ahnya enggak? Bukan urusan antum itu. Bukan urusan antum itu. Kalau antum tahu betul-betul sudah tahu itu masjid memang ada perbuatan yang haram dalam agama itu lain, atau untuk kegiatan haram, tapi masjid dipakai sholat 5 waktu akhir, sangka baik, sumbang saja gitu. Kan urusan antum itu. Ada orang miskin minta, ini masih kuat, oh itu anak pinjaman, oh ini begini, malah dapat dosa. Sudah enggak sedekah, sangka buruk lagi. Ini pepatah bahasa Arab berbunyi akhashafan wa su'akila. Dua keburukan dilakukan sekaligus. Orang Arab dulu memberikan perumpamaan begitu sampai menjadi sebuah masal, sebuah perumpamaan. Jadi kalau ada penjual kurma, dia taruh di tumpukan depannya bagus. Kalau orang beli dikasih yang buruk sama dia, khashaf namanya, kurma kering. Kemudian pada saat dia timbang, dia curang lagi timbangannya. Jadi bertumpuk dua keburukan. Apakah sudah kurma kering lalu timbangannya curang lagi? Ini dijadikan perumpamaan untuk orang yang menggabungkan dua keburukan. Sudah enggak bantu, nilai buruk lagi orang, sangka buruk. Ini tidak baik teman. Sifat orang munafik juga ya. Mereka di zaman Nabi SAW begitu. Kalau Nabi lagi bilang jihad, waktu itu hari mau perang Tabuk, Nabi panggil jihad, peperangan. Jauh nih, ada sahabat datang bawa semua harta yang dia miliki
emas, perak, ditaruh di kain yang besar, dipikul sama dia, berat sekali. Masuk ke masjid, taruh depan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini yang saya punya. Saya mau sedekah. Apa kata orang munafik dalam majelis itu? Riya. Mereka sudah tidak nyumbang caci maki orang. Tidak ikut cumbang, tapi mereka bisik-bisik. Tuh lihat riya tuh. Bawa-bawa. Rasulullah yang suruh bawa ke depan. Masa orang setiap kali ibadah depan orang dikatakan riya? Sekarang antum di majelis ilmu begini harus hadir dilihat oleh orang. Saya bicara harus dilihat oleh orang. Orang pergi haji dilihat oleh orang. Tidak semua ibadah bisa kita sembunyikan. Tinggal bagaimana kita kontrol kan. Tapi itu sifat orang munafik. Dia tidak berbuat, dia sangka buruk. Enggak lama kemudian ada sahabat datang, saking miskinnya, dia bawa satu wadah kecil, isinya cuma berapa butir kurma. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, hanya ini saya punya. Orang munafik nyetuk lagi tuh. Ya. Mana bisa diapain tuh nyumbang dengan berapa butir kurma? Itu riwayat Sahih, riwayat Bukhari itu. Jadi dia malah tidak menyumbang, caci maki orang. Jangan jadi seperti ini. Kalau di depan mata kita ibadah, saatnya eksekusi, bukan menilai. Sudah pernah saya bilang, azan lewat masjid, kayaknya tidak cocok sih, masjid sana aja. Bukan menilai, azan masuk, Allah sudah panggil, sholat, nggak ada urusannya itu. Ada kekurangan, ada kesalahannya, nanti kita ingatkan, kan gitu. Jadi bukan menilai, ada orang miskin minta, saatnya eksekusi, kasih. Urusan kita sama Allah, Allah nilai, dia sih terima duit saja, tidak usah nilai orang, seperti itulah. Ya. Kemudian hadis dalam penutupan dosa besar ke-69 ini yang diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sifatul Jannah nomor 2877, Abu Dawud dalam kitab Al-Janaiz nomor 2389. La yamutanna ahadukum illa wa huwa husnul dhanni billah. Jangan pernah salah seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, meninggal dunia melainkan dalam keadaan bersangka baik pada Allah. Ustaz, saya sudah beristighfar sekian tahun, Allah terima enggak ya? Harus sangka baik, Allah sudah terima. Saya sholat bisa diterima enggak? Sudah penuhi syarat atau rukun, sudah penuhi sangka baik sama Allah. Bahkan puncak keyakinan seorang hamba sama Allah kalau dia mengatakan saya sudah ibadah, Allah akan terima. Saya melanggar, Allah akan hukum. Nggak ada keraguan. Orang beriman mati masuk surga, orang kafir mati masuk neraka. Nggak ada keraguan sama sekali. Sudah harus kita begitu. Karena memang Allah yang sampaikan begitu. Maka kita harus berpegang dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kalau kita taubat, saya sudah menjalankan syaratnya, sudah istighfar, sudah taubat, diterima nggak? Sudahlah, diterima. Selesai urusan. Gitu ya. Yang jelas teman-teman sekalian, kita sedang berhadapan dan berhubungan dengan Sang Pencipta Allah. Dan kita sama sekali tidak berhubungan dengan manusia-manusia ini. Ya. Jadi tugas kita adalah berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita. Allahu a'lam. Mungkin begitu saja. Kita tutup dengan doa kepada semoga Allah SWT memberkahi majelis kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Tidak pernah kita lupa berdoa kepada Allah agar semua dosa yang pernah kita lakukan dan kedua orang tua kita, seluruh kerabat kita agar diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan selalu kita berdoa agar Indonesia, negara kita yang tercinta ini menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh rezekinya dibukakan oleh Allah SWT, seluruh utangnya terlunasi dengan kemahamurahannya Sang Pencipta Allah. Dan seluruh umat Islam berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka. Dan juga mereka berada di bawah naungan ilmu syari yang benar dan iman yang benar. Serta juga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka semua menjadi penyebab hidayahnya orang-orang non-muslim di Indonesia ini. Dan juga semoga seluruh wilayah Indonesia diberikan pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dimulai dari jajaran pemimpin presiden sampai kepada jajaran pemerintahan ya, yang terkecil pun di negara kita ini, semuanya dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan amanahnya dengan baik dan juga diberikan hidayah supaya bisa menjalankan agama Allah dan menerapkan dalam hidup mereka. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di manapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab.
sebagaimana ia sampaikan di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah pasti dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.